Nah, ngomong-ngomong juga nih Bang, selain Gunung Prau nih Bang, kalau Bian ini kan pernah ke Sindoro juga tuh ya, bareng lagi sama Wah, kamu juga ya. iya benar. Nah, kalau Sindoro itu gimana gimana lagi ceritanya nih Bang? Sindoro Ada itu hal yang lebih berkesan ini apa ya, gitu? lebih menurut abang tuh lebih banyak ininya tantangannya apa? Karena kita bawa peserta itu hampir kalau nggak salah 45 orang. 45 itu open trip juga Bang? Open trip juga, Open trip bos juga. saya juga mengadakan itu 45 orang dan pendakian kedua buat Bian dan pendakian pertama ada yang bawa anak juga cewek peserta satu keluarga. Itu benar-benar di Sindoro itu dengan jarak kedungnya ya. Pada saat itu peserta hampir 45 orang. 45 orang. Ya. Dengan bocahnya ada 2 ya. Nambah lagi ya. Peserta yang satu keluarga, Bian juga satu keluarga, Bian yang kedua, peserta yang satu lagi perdana juga. Itu sama-sama umur segitu juga itu 5 tahun. Itu tanggung jawabnya lebih besar lagi itu. Berarti kalau kayak gitu Bang, peran orang tua juga di situ maksudnya penting juga ya di situ ya, mengizinkan bocah segede gini berani gitu melepas kegiatan anaknya ke kegiatan outdoor, sedangkan di kegiatan outdoor itu kita nggak tahu, nggak bisa diprediksi lah, kadang terang atau hujan kan Ya. itu nggak bisa. Jadi peran orang tua penting ya Bang? Ya, peran orang tua itu sangat penting ya. Jadi orang tua yang mengizinkan anaknya itu satu, ya. Orang tua harus menanya berangkatnya sama siapa, yang balik lagi ya, dengan siapa Anda berangkat, arah tujuannya kemana, manfaatnya apa. Itu sangat penting tuh buat orang tua. Dan syukur-syukur waktu pada saat ke Sindoro, alhamdulillah orang tuanya Bian ikut juga. Ikut juga Bang Ikut ya? juga orang tuanya Bian, dua-duanya. Terus teman abang juga bawa juga orang tuanya. Dan itu benar-benar waspada juga ya. Alhamdulillah pada saat itu cuacanya sangat mendukung sih. Berpengaruh juga ya, alhamdulillah ya. Sama kemarin terakhir pendakian ke Gunung Gede juga Bang ya. Wah. Pendakian Gunung Gede Bang, menurut abang nih, kan Bian setelah maksudnya ke Prau pertama kali umur 5 tahun dan ke Sindoro umur berapa tahun nggak kira-kira Bian? 7-8 tahun ya, sekitar 7-8 tahun. Dan kemarin baru dari Gunung Gede bersama Bang Dewo juga. Nah, dari hal itu Bang, kira-kira menurut abang dari 5 tahun sampai ke 10 tahun ini, apa yang abang ngerasain atau apa ada yang ngerasa beda gak dari Bian nih tentang selama pendakian? Entah itu bawelnya atau makin rengeknya atau makin oke fisiknya gitu. Ya, dalam jeda waktu yang dari 5 tahun masuk ke 10 tahun untuk pendakian ke Gede ya, Bian kalau dilihat udah menjadi dewasa dan untuk perubahan udah pasti ada ya. Iya. Perubahan udah pasti ada dia. Perubahan dari segala tata cara dia, nggak waktu 5 tahun ke Prau dia. Perubahan udah pasti ada. Hanya saja dia harus banyak harus banyak belajar lagi yang tadi bilang, manajemen peralatan, manajemen perbekalan, manajemen perjalanan itu harus tahu ya. Next kedepannya juga Bian bakalan ketika kita udah menggeluti dunia ini, dia akan mendisiplinkan diri sendiri. Bakalan tahu ini harus kayak gimana dan gimana, fungsinya apa dan ininya apa. Nah Bang, kemarin juga kan bawa selain Bian juga ada keluarga yang lain tuh yang pas lagi ke Sindoro nih. Nah itu Bian sendiri nyampe puncak atau enggak nih Bang, kasarnya gitu? Oh iya, itu perjalanannya sedramatis atau seseru apa sih gitu? Wah itu seru tuh, itu seru banget itu waktu pendakian Sindoro awal. Next Bian setelah dari Prau langsung lanjut ikut lagi ke Sindoro. Itu seru ya. Serunya dalam arti seru, kita pergerakan di pos 4 itu, dari itu kita itu emang udah tiba hujan dan kebenaran dianya belum ngerti, masih ikut-ikutan, belum paham. Bian tumbang di situ. Dia tumbang. Dalam arti tumbang, dia ngeliat kondisi orang tuanya, ngeliat kondisinya udah gitu tiban hujan. Jadi dia pilihan yang bagus untuk stop. Udah tidak memaksakan ya. Puncak bonus ya. Ya, kalau puncak bonus ya. Kita ngukur diri kita
kita ngukur fisik kita ketika udah ada apalagi ini Bian pada saat itu berangkat sama ayahnya sama ibunya ya, melihat udah kondisi udah nggak cocok atau udah nggak, ibarat kasarnya udah drop ya, udah gitu tiban hujan, Bian stop di pos 4. Berarti pendakian Sindoro yang sama abang itu cuma sampai pos 4 ya? Ya, sampai pos Balik 4. lagi, ya, yang tadi Bang Dewo bilang puncak hanya bonus, sampai rumah adalah dengan selamat tujuan utamanya. Nah yang itu. Selanjutnya ini Bang, setelah dari Sindoro nih ya kan, Bian ada melakukan pendakian ke Gunung Gede nih, itu sama abang juga ya kan? Ya. bersama lagi sama Bos Pala di sini guys ya kan. Mungkin kita sedikit ulas ke ini dah ya, perjalanan kemarin ke Gunung Gede yang sama Bang Dewo itu. Jadi gimana Bang kesannya nih Bang? Ya, Ulasan. kesannya yang pertama ya, ini pendakian ketiga bersama ya sama Bian yang bocah Dieng ya. Pindah dari Jawa Tengah ke Gunung Jawa Barat, Gunung Gede. Gunungnya yang kata orang sih gunung Jakarta karena dekat dari Jakarta. Cuman jalurnya ampun-ampunan. Ya kan? Bian jalan lagi, event lagi sama Bos Pala. Di situ Bos Pala ada acara, Bian ikut lagi dan saya sama Bian itu pendakian ketiga. Alhamdulillah di Gunung Jawa Barat, khususnya Gunung Gede, Bian nyampe puncak. Hanya saja Bian dari situ Bian udah kelihatan nih, Bian udah mulai menggeluti dunia outdoor, kegiatan alam bebas, dan tinggal Biannya dah, tinggal Biannya mau tidak nih, karena mungkin Bian salah satu generasi Bos Pala yang akan timbul nanti nextnya, tinggal Biannya mau gak nih melanjutkan materi buat perbekalan, peralatan dan materi perjalanan. Untuk pendakian fan Bian untuk napas wah udah ada, apalagi dibawa sama adik-adikan angkatan 2 Bos Pala ya, Bang Dikmot ya, dia berdua duet maut dikawal. Mantep deh ya. Orang pertama yang datang duluan dia berdua dia tuh. Tapi di kemarin pendakian Gunung Gede cuaca apa segala macam nggak ada kejadian-kejadian ini Bang ya, aman ya? Oh ya aman, alhamdulillah cuaca bersahabat ya. Alhamdulillah cuaca bersahabat. Sorenya bersahabat sampai malam, paginya aja sih ada kabut sih. Kabut ya. Nah, sebentar kita balik ke Bian yang ini. Bian, selama pendakian bersama Bang Dewo nih ke Gunung Prau, ke Gunung Sindoro, ke Gunung Gede. Nah, menurut Bian yang paling seru tuh pendakian kemana tuh? Gunung Gede. Gunung Gede kemarin ya. Kenapa? Serunya kenapa gitu? Surya Kencana Gede. Oh, berarti di sana ada namanya tempat Surya Kencana ya, Bian ya. Surya Kencana itu kayak gimana sih? Gedenya semana kalau bisa digambarkan buat teman-teman yang lain nih? Lapangan GBK berapa kali lipat? Berarti berapa kali lipat GBK itu yang paling berkesan sama Bian selama pendakian bersama Bang Dewo, yaitu di Gunung Gede, di alun-alun Surya Kencana guys. Nah, balik lagi nih Bang, pada prinsipnya gini Bang ya kan, bocah, karena kan ada Bang, bukan bocah doang sih ya kan, ada yang udah di atas umur pun kan gak diberi izin untuk mendaki gunung ya. Kemarin nih Bang, kemarin juga nih Bang, belum lama nih kemarin setelah ke pendakian Gunung Gede juga, saya, Bian, ayahnya Bian sama saudara Bang Dikmot dari angkatan 2 Bos Pala, kita melakukan pendakian juga ke Gunung Sindoro via Keledung. Dan alhamdulillahnya Bian kan yang kemarin sama Bang Dewo nggak nyampe puncak, cuma sampai pos 4. Alhamdulillah Bang, kemarin juga nyampe ke puncak sama kita orang, dan juga wah luar biasa Bang, udah jangan ditanya lagi kalau untuk fisik ya kan, untuk segala macam juga dia orang udah nggak banyak bengong Bang, kasar gini ya. Kita ngerapin tenda, kita masak, Bian bantuin masukin ke tas kayak gitu. Alhamdulillah juga sedikit-sedikit udah mulai paham Bang, dari nggak mesti disuruh apa yang dia harus lakukan setelah yang lainnya lagi beberes kayak gitu. Alhamdulillah ini udah nyampe, udah ngerti lah, udah paham apa yang dilakuin yang gitu. Nah, oke. Alhamdulillah kita masuk ke segmen akhir. Gimana nih Bang selama pendakian sama Bian, kesan-kesannya
ataupun ada yang mau disampaikan oleh Bian, dan juga buat pendaki di luar sana yang ingin bawa adiknya atau anaknya yang masih berusia di bawah umur ya kasarnya kayak gitu. Gimana Bang? Nah, buat kesan-kesannya ya buat Bian dan kawan-kawannya Bian yang mengikuti atau menggeluti dunia kegiatan luar ruang atau outdoor. Yang pertama ya, yang udah pasti orang tuanya harus mengizinkan, ya kan? Karena ini bukan kegiatan yang dibilang biasa, tapi ini luar biasa. Luar biasa dalam arti kita harus yang namanya mental fisik udah pasti ada, ya. Manajemen peralatan, manajemen pendakian, manajemen logistik itu harus pasti, ya. Bian juga harus menguasai materi itu ya. Dan buat kawan-kawan Bian, kalau yang mengikuti, balik lagi yang tadi, dengan siapa Anda jalan, tujuannya kemana, arah tujuannya untuk apa ke sana. Itu sangat menentukan dalam kegiatan outdoor kemanapun ya. Dan itu akan buat patokan orang tua, wah anak saya jalan sama dia ya. Ya, walaupun yang dihituin dia tahu di bidangnya udah expert di bidangnya, dan orang tua itu menaruh beban ke orang-orang itu untuk menjaga anaknya. Ya kan? Buat orang tua ya, kalau misalkan anak itu sudah menggeluti kegiatan itu ya, izinkan anak itu buat ngelihat Indonesia dan membuat karakter dia, ya, membentuk karakter di alam, menyatu dengan alam itu sangat penting, ya. Jangan pernah orang tua itu melarang atau apapun ketika dia sudah menggeluti dunia outdoor itu, ya kan, izinkan. Dan orang tua juga harus tahu, tanya ke anak dengan siapa dia berkegiatan. Itu aja dari saya sih. Oke Bang, terima kasih buat Bang Dewo udah menyampaikan pesan-pesannya dan kesan-kesannya. Sekarang Bian, apa yang mau disampaikan, pesannya buat teman-teman Bian di luar sana? Kasih tahu. Jangan cuma tahu mall atau kayak gimana lah setelah Bian kayak gitu kasarnya. Indonesia itu indah, berpetualang dengan bijak dan baik. Tuh guys, berarti kita berpetualang harus dengan ilmu ya guys. Berarti untuk Bian juga masih belajar Bian. Jangan pernah kata puas, apalagi kita di alam nggak tahu kondisinya seperti apa. Semua itu harus ada materinya ya, harus ada belajarnya. Kita cara ngadepin apa gitu, di situ kita harus ada namanya teori dulu. Masih banyak lah. Masih banyak Bang masih ya. Banyak ya. Sebelum kita langsung terjun praktek ke lapangan atau ke alam langsung itu, langsung kita buka-buka buku apa yang harus dipersiapkan segala macam. Mulai dari itu kita harus pelajari. Oke guys, buat Bian sendiri nih, gunung apa lagi nih yang mau didaki nih dalam waktu dekat ini? Gunung Selamat sama kalau nggak Semeru kalau buka. Kan bulan-bulan ini masih pandemi kan. Oh, selamat Bang Dewo, siap nemenin aja Bang. Selamat dari mana nih? Bang-bangan ya? Iya. Wah, mantap. Ya, teman-teman, dari Bang-bangan dia. Kalau misalkan jadi saya temenin lagi, saya tapak tilas untuk yang kelima kalinya jauh Bang-bangan nih. Mudah-mudahan dikasih kesehatan buat nemenin nih anak bocah Dieng nih. Siap, berarti kalau nggak selamat Semeru ya. Itu dia guys, planning ke depannya dari Bian sendiri, mudah-mudahan disehatkan semua, dilancarkan rezekinya segala macam, dan juga pandemi ini cepat berlalu biar bisa kita explore gunung-gunung di Indonesia lainnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan juga aturan pemerintah. Oke, sekian bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Dewo, yang pada intinya asal muasal bocah Dieng itu hanya spontan omongan biasa aja, karena namanya perahu itu yang terletak di kota Wonosobo dekat dataran tinggi Dieng. Nah, dengan situ spontan dinamakan bocah Dieng. Oke, terima kasih Bang Dewo. Jangan lupa untuk di komen, subscribe, dan juga like. Ditonton ya guys, saksikan di channel Bocah Dieng. Mantap.